Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Maulik akan menjelaskan tentang kenapa sih kita harus belajar kimia. Karena materi yang menyusun dunia kita itu berupa reaksi kimia. Contohnya baterai bahan lama, bahan dan miniaturisasi, terus telepon seluler, laptop, serat sintesis, pewarna, CD atau DVD, dan banyak lagi bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Terus yang kedua, apa saja metode sains? Yang pertama, melakukan pengamatan atau mengumpulkan data. Yang pertama, fakta empiris, sesuatu yang kita lihat, dengar, cicipi, rasakan atau cium, sesuatu yang dapat kita ukur di laboratorium, mengatur data sehingga kita dapat melihat hubungannya. Terus yang kedua, hukum ilmiah. Itu berdasarkan hasil dari banyak eksperimen, juga hanya menyatakan apa yang terjadi dan tidak menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Terus yang ketiga ada hipotesis, itu membuat prediksi dari hasil pengamatan yang kita lakukan. Terus yang keempat, teori. Penjelasan yang teruji tentang bagaimana alam berperilaku, merancang tes lebih lanjut, tergantung pada hasil, mungkin harus memodifikasi teori, dan tidak pernah dapat membuktikan bahwa teori itu benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya ada reaksi kimia. Reaksi kimia itu apa sih? Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Nah, reaksi kimia ini di mana satu zat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Zat yang tidak dapat diuraikan menjadi bahan yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Terbentuk dari dua atom atau lebih dari elemen yang berbeda, selalu digabungkan dalam rasio tetap yang sama berdasarkan massa dan dapat dipecah menjadi beberapa elemen dengan beberapa perubahan kimia. Contohnya seperti air terurai menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Nah, terus gimana sih caranya kita menulis simbol-simbol unsur dalam kimia itu? Yang pertama, simbol satu atau dua huruf untuk setiap nama elemen. Huruf pertama menggunakan huruf besar dan huruf yang kedua menggunakan huruf kecil. Seperti Br atau bromin, itu kan B-nya besar, R-nya kecil. Nah, ada dua jenis zat. Yang pertama ada zat murni. Unsur dan senyawa komponennya itu selalu sama, terlepas dari sumbernya. Kalau misalnya campuran, dapat memiliki komposisi yang bervariasi, terlihat dari dua atau lebih zat. Nah, zat campuran ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada heterogen dan yang kedua ada homogen. Nah, kalau misalnya campuran homogen itu hanya memiliki satu fase, sedangkan campuran heterogen selalu memiliki dua atau lebih fase. Artinya, campuran homogen hanya dapat berbentuk cairan saja, padatan saja, atau gas saja. Jadi kayak cuman satu doang. Kalau misalnya campuran heterogen itu bisa lebih dari satu fase. Nah, selanjutnya ada teori atom. Atom itu apa sih? Atom adalah partikel submikroskopis yang sangat kecil, menyusun semua zat kimia, menyusun segala suatu dunia makroskopik, dan partikel terkecil yang memiliki semua sifat elemen tertentu. Nah, atom itu terdiri dari tiga. Yang pertama, elektron, proton, dan neutron. Selanjutnya, teori atom menurut atom Dalton. Materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom, dan atom tidak dapat dihancurkan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Saya Radita Nurhaliza akan menjelaskan materi tentang molekul. Yang pertama, pengertian molekul. Apa sih molekul itu? Jadi molekul adalah gabungan dari dua atau lebih unsur atom yang terasosiasi dari jenis yang sama maupun dari unsur lain yang tidak sejenis. Contohnya yaitu yang pertama ada oksigen molekuler O2, yang kedua ada karbon dioksida CO2, yang ketiga ada amonia NH3, dan yang keempat ada sukrosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang molekul diatomik. Nah, molekul diatomik ini masing-masing terdiri dari dua atom, dan di molekul diatomik ini tuh banyak unsur yang ditemukan di alam. Contohnya seperti nitrogen N2, hidrogen H2, dan klorin Cl2. Nah, cara memvisualisasikan molekul itu ada tiga. Yang pertama ada rumus struktur, yang kedua ada model bola dan tongkat, dan yang ketiga ada model pengisian ruang. Yang
pertama, rumus struktur. Nah, rumus struktur ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana atom-atom itu terikat. Ikatan kimia yang mengikat atom itu ditunjukkan dengan garis. Nah, selanjutnya yaitu ada model bola dan tongkat. Di sini itu bola itu dibagaikan menjadi atom, sedangkan tongkat itu sebagai ikatan. Sedangkan yang terakhir ini model pengisian ruang. Nah, di sini itu menunjukkan bagaimana atom menempati ruang dalam molekul. Nah, sejauh ini kita hanya membahas tentang molekul kecil. Padahal beberapa di antaranya itu berukuran besar, terutama yang kita temukan di alam. Contoh molekul itu apa sih? Contohnya itu ya seperti DNA, itu juga termasuk ke dalam molekul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia. Reaksi kimia itu ketika satu atau lebih zat membentuk satu atau lebih zat baru. Nah, contohnya itu reaksi CH4, reaksi metana CH4 dengan oksigen O2. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kekekalan massa dalam reaksi. Massa itu tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Ini berarti bahwa jumlah atom masing-masing jenis dalam reaktan dan produk reaksi itu sama. Nah, jika jumlah atom sama, maka jumlah massanya pun juga sama. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan atom mekanika kuantum, atau bisa kalian sebut dengan alamat elektron. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang menggambarkan tentang posisi elektron atau alamat dalam atom. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut, dan yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat, bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum utama itu ditandai dengan N. Maksudnya itu menyatakan atau mengibaratkan tingkat energi utama elektron. Bisa disebut dengan ukuran orbital. Harga N itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang kedua, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut biasanya ditandai dengan tanda L. Menyatakan subkulit. Bentuk orbital atau subkulit. Harga L itu 0, 1, dan 2. Contoh, misal N-nya itu 1, maka L-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau N-nya itu 2, maka L-nya itu ada 2 juga. 0 sama 1. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang biasa ditandai dengan tanda M. Nah, menyatakan orbital orientation. Yang keempat, bilangan kuantum spin biasanya ditandai dengan tanda S. merupakan arah rotasi elektron. Nah, elektron yang dalam satu spin yang sama memiliki tanda yang berbeda.